Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang integral, trigonometri, dan eksponensial serta logaritma. Ya, baiklah, kita mulai saja. Simak baik-baik video kali ini dan jangan lupa untuk download materi terlebih dahulu. Oke, mari kita mulai. Nah, kita mulai dari integral trigonometri. Ya, ingat kembali tentang trigonometri, konsep turunannya silakan Anda cek di pojok kanan atas. Nah, bagaimana sekarang untuk mengintegralkannya? Kalau turunannya cukup mudah ya. Nah, di sini ada beberapa rumus dasar yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini, integral dari sin x dx itu sama dengan min cos x plus c. Nah, ini termasuk integral apa di sini? Di sini termasuknya adalah integral tak tentu. Ya, ingat ada suatu konstanta c di sini. Jadi rumus dasarnya yang saya gunakan adalah sini integral tak tentu. Nah, kemudian ada sin ax dx itu sama dengan min seper a. Nah, integralnya sin adalah min cos. Jadi konstanta a di sini pindah ke depan dan jadi penyebut. Nah, kemudian ada lagi cos x dx sama dengan sin x. Kemudian jika ada tambahan konstanta di depannya x itu menjadi per a sin ax. Kemudian ada tan ax dx sama dengan seper a logaritma natural dari sekan ax dan seterusnya di situ ya. Kemudian ada kotangan ax dx jadi seperti itu. Dan yang terakhir yang saya sampaikan di sini adalah sekan kuadrat x dx sama dengan tan x plus c. Nah, di sini yang paling sering muncul sebenarnya rumus dasar yang sering kita gunakan adalah yang sin dan kosinus. Jadi ketika kita membahas turunan waktu itu ada sin x, kemudian cos x, kemudian di sini ada min sin x dan sini cos x. Nah, ketika turunan, maksudnya turunan ya kita diferensialkannya. Saya udah membuat urutan seperti ini. Nah, kalau kita turunkan jadi seperti ini. Ketika turunan sin x itu hasilnya adalah cos x. Ketika turunkan cos x itu hasilnya adalah minus sin x. Ini turunan. Nah, ketika saya integralkan, nah, sini yang sebelah kiri adalah integral. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika integralnya cos x ya seperti ini ya, cos x diintegralkan hasilnya adalah sinus x. Nah, ketika integralnya sinus x ini balik lagi ke bawah, ini integralnya sinus x adalah minus cos x nya, itu dari situ kita menghafalnya waktu ya, SMA tuh seperti ini lebih nyaman, soalnya kalau ya patokan rumus dasar hanya sin x dan cos x. Coba saya tambahkan di sini ketika kita udah perkuliahan ya, ini ada tambahan beberapa rumus dasar yang bisa kita peroleh dalam tabel integral. Jadi tidak terlalu banyak perlu dihafal, kita bisa gunakan tabel integral. Ya, cara cepatnya adalah gunakan tabel integral untuk mengintegralkan seperti ini. Oke, sekarang kita ke contoh. Ada sin 4x dx kita integralkan. Nah, kita menggunakan rumus dasar ini. Sin ax dx sama dengan min seper a cos ax. Atau ini bisa kalian cari di tabel integral. Nah, di mana di sini nilai a-nya berapa? Nilai a-nya adalah 4. Sehingga dari situ ya, masukkan ke rumus dasar ini. Hasilnya adalah min seperempat ya kan, cos 4x plus c. Contoh yang lain ada sin 10x plus 5 cos 7x plus tan 2x dx. Kita integralkan. Nah, sebelum kita integralkan, ini kita buat seperti ini. Jadi masing-masing suku kita beri simbol integral masing-masing. Ini sin 10x diintegralkan, 5 cos 7x kita integralkan,
dan 2x kita juga integralkan. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita cari di rumus dasar yang sudah saya sampaikan tadi di atas, ada nggak? Nah, ternyata di sini ada ya, tan ax dx, kemudian cos ax dx. Nah, di sini ada rumus dasarnya yang saya sudah sampaikan di atas tadi. Ini ada ax, yang tan mana yang tan? Oke, tan a-nya adalah 2. Oke, di sini a-nya 2. Terus yang cos, mana cos? Ini 7. Berarti a-nya sama dengan 7. Ini sin sama dengan yang di atas tadi, sehingga kita integralkan masing-masing, jadilah seperti itu. Ini dan ini min 1/10 cos 10x, yang ini 5 cos 7x nya jadi ini 1/7 sin 7x. Ini saya langsung gabung ya. Nih, kemudian yang ini tan 2x saya menggunakan yang paling kanan sendiri, min 1/a log natural cos 2x jadinya. Oke, kemudian contoh yang lainnya ada sin kuadrat x plus tan kuadrat x plus 5 plus cos kuadrat x dx. Kita apakan di sini? Tadi di rumus dasar ya bentuknya cuma kayak gitu ya, ini kita kearahkan ke rumus dasar itu tadi. Nah, kita sederhanakan dulu di sini caranya. Ini kita sederhanakan, saya ubah penulisannya. Sini ada sin 2x, cosnya saya pindah ke suku kedua, yang lainnya saya pindah ke sebelah kanan sendiri. Nah, di sini kalian ingat tentunya dengan identitas yang seperti ini. Sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu sama dengan 1. Sehingga nilai yang ini itu akan sama dengan 1. Sehingga bisa saya tulis seperti ini. Integral 1 plus tan kuadrat x plus 5 dx. Nah, masih bisa sederhana nggak? Tentunya masih bisa, sepertinya. Masih ingat-ingat identitas trigonometri apa lagi? Oh, identitas yang seperti ini. Nah, cara mendapatkan ini tentu cukup mudah ya. Dari bagian ini saya bagi dengan cos kuadrat x supaya dapat ini tangan kuadrat x. Ini saya nggak terlalu menghafal, saya tinggal bagi ini aja. Sin bagi cos tangan, cos bagi cos 1 per cos sekan. Nah, sehingga di sini ada 1 plus tan kuadrat x. Kok beda? Ya, cuma beda tulisannya aja di sini. Satunya ini di belakang, ini satunya di depan. Nilainya sama. Sehingga yang bagian ini 1 plus tan kuadrat x bisa saya tulis sebagai sekan kuadrat x plus 5 dx. Nah, dari sini kita pisah masing-masing sukunya seperti itu. Nah, ini tadi apa di bagian rumus dasar tadi sudah ada. Saya tulisnya seperti ini, saya tulis kembali ya. Sekan kuadrat x dx itu sama dengan tan x plus c. Sehingga dari sini hasil integralnya yang sekan kuadrat x adalah tangan x, yang 5 hasilnya tinggal nambahi variabel x. Tentu saja karena integral tak tentu tambah suatu konstanta. Baiklah, sekarang ke integral yang bentuk eksponen dan logaritma. Saya sampaikan dulu perumusan dasarnya. Yang pertama 1/x dx ln x, hasil integralnya. Ini kenapa kok kita tidak bisa menggunakan yang pangkat yang sebelumnya ya. Kan kalau yang waktu itu saya bisa menuliskan integral x pangkat n dx itu kan sama dengan jadi ada a ya, hasilnya adalah a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, ini bisa saya tulis ya sebenarnya pakai seperti itu. Saya ubah dulu ke warna yang lain. Bentar, kuning saja. Kalau disitu kan bisa saya tulis integral
X pangkat min 1 dx. Kalau dengan aturan yang seperti ini, dia menjadi 1 per 1 min 1 plus 0 kok 0 nih, 1 plus 1 X pangkat min 1 plus 1 plus C. Ini hasilnya berapa nih? 1 per 0 X pangkat 0, hasilnya adalah ya, makanya untuk X pangkat min 1 itu tidak mungkin kita menggunakan aturan yang dasar ini, aljabar biasa. Jadi hasilnya adalah itu. Nah, kemudian secara umum ketika ada 1/A X seperti ini, ya 1/A nya pindah depan saja di situ, sehingga 1/A dengan yang di atas tadi ln X rumus dasarnya ya. Kemudian ada integral A pangkat X dx, ya hasilnya seperti itu. Kemudian ada integral E pangkat AX, hasilnya seperti itu, 1/A E pangkat AX. Oke, sekarang kita ke contoh. Ada integral 2E pangkat 5X dx. Oke, saya tulis dulu perubahannya seperti itu. Duanya saya pindah ke depan, sehingga ada integral E pangkat 5X. Nah, ini kita gunakan rumus dasar seperti ini. E pangkat AX dx itu hasilnya adalah 1/A E pangkat AX, sehingga dari situ 2 dikalikan, ya 1/A nya berapa? A nya di situ, ya di sini A nya sama dengan 5 ini ya, ini A nya sama dengan 5, sehingga 1/A nya 5 E pangkat 5X plus C. Sudah, kita sederhanakan kembali, 2/5 ya, 5X plus C. Contoh yang lain buat tambah ribet sekali ini, yang mudah, kita pisah dahulu lah. Kita pisah dahulu untuk masing-masing sukunya. 2/3 1/X dx, kemudian integral lagi di sini yang suku kedua 4 pangkat X dx, kemudian yang terakhir min 1 dx. Oke, rumus dasarnya yang sudah kita tulis tadi, yang ini ya, 1/AX itu sama dengan 1/A log natural X. Kemudian di sini ada rumus dasar yang lain. Ini A pangkat X ya, dengan A nya 4, itu hasilnya seperti ini, ln A pangkat X plus C. Nah, kemudian yang ini, nah tentu tinggal tambahi variabel X saja ya, sehingga yang suku pertamanya jadi 2/3 ya, ln X. Kemudian yang ini 4 pangkat X seperti ini, 1 ln A ln 4 pangkat X, ini tinggal tambahin variabel X. Oke, contoh yang lain. Wah, ini kok tambah pusing ini. Ya nggak pusing sebenarnya. Kita gunakan yang pertama saya tanyakan di sini, kita gunakan bentuk yang mana? Nah, rumus dasar yang kita gunakan ada yang bentuk ini, A pangkat X dx, yang bentuknya seperti itu. Nah, ini lalu bagaimana cara mengubah ke bentuk dasar ini? Nah, pertama kan di sini ada 2 pangkat X plus 3. Ini ada X plus 3, di sini juga ada 5 pangkat 2X plus 2. Oke, kita pisah dulu dengan aturan perpangkatan. Karena di sini tambah, berarti di sini sama aja dengan perkalian kan, bilangan yang sama. Ketika bilangannya sama, pangkatnya itu dijumlah. Nah, ini. Oke, ini sama aja seperti itu. Sehingga di sini ada 2 pangkat X kalikan 2 pangkat 3. Ini 5 pangkat 2X kalikan 5 kuadrat. Oke, kita sederhanakan, kita pisah. Ini jadi 2 pangkat 3 kita sendirikan sama 5 pangkat 2-nya. Dengan ini juga kita sendirikan. Nah, ini kita hitung nih, 2 pangkat 3 jadi 8/25. Ini, nah, ini saya sederhanakan kembali. 2 pangkat X, nah di sini masih ada 5 pangkat 2X. Di sini 5 pangkat 2X itu sama saja dengan bentuk 5 pangkat X. Nah, sama aja. Atau ya 5 pangkat 2. Nah,
ini juga sama, menghasilkan ini 5 pangkat 2x. Nah, kalau ini kan nggak bisa jadi seperti ini ya. Yang bisa menjadi seperti ini adalah yang bentuk ini. 5 pangkat 2 itu adalah 25 pangkat x. Nah, seperti itu perubahannya. Nah, sehingga dari situ bisa kita sederhanakan sama-sama pangkat x. Pangkat x-nya saya keluarkan dari tanda kurung, jadilah seperti ini. Nah, barulah kelihatan bentuk dasarnya. Dengan A adalah berapa di sini A-nya? 2/25. Nih, A-nya adalah 2/25 pangkat x dx. Sehingga dari situ kita integralkan, ini konstanta saja, 1/ln A, A-nya adalah 2/25, kemudian A pangkat x, A-nya ini tadi 2/25 pangkat x plus c. Oke, di sini ada latihan, coba kalian kerjakan semampu kalian. Silahkan ya sampaikan di kolom komentar jawaban kalian, ataupun jika ada pertanyaan ya silahkan sampaikan di kolom komentar juga. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga ini videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.